Tapi balik lagi tadi kita diskusi soal wawancara beliau di Liputan 6 dan di mana? Di Akbar Faisal, Uncensored, ya. Sebetulnya ada 2 hoax yang dia jadikan dasar argumentasi di situ. Apa itu? Pertama, ketika dia menyebut nama Muhammad Qodari sudah mengetahui hasil. Oh, Jadi dia bilang pemilu sekarang ini kayak iya. orde baru, karena sudah tahu hasil sebelum coblosan gitu. Loh, saya itu nggak pernah tahu angkanya para calon presiden ini akan berapa. Iya Gitu. loh. Terus terang di kalangan 02 sendiri, pendukung 02 itu, kaget juga angkanya 58. Iya, kaget. Iya, ekspektasi atau estimasi cuman mungkin 53. 53, 54. 54 maksimal kan, ternyata 58 gitu. Bahwasannya saya atau beberapa orang atau orang-orang pendukung 02 bisa yakin ya bahwa Prabowo menang ya karena memang data surveinya menunjukkan kita unggul. Iya. Kita yakin bahwa bisa sekali putaran karena potensinya memang ada. Ada, ya betul. Coba lihat survei terakhir kan kira-kira 10 hari sebelum coblosan kan angkanya udah tembus kan. 52. Udah tembus angkanya gitu loh. Ya. Loh kalau angka surveinya ada kenapa Anda kemudian mengatakan ini semua adalah sebuah kecurangan atau rekayasa? Ini kan ilmu pengetahuan saja. Yang notabene Anda sendiri sudah menggunakan ilmu pengetahuan itu berulang kali dalam kapasitas Anda sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Ya. Baik pada Pilpres sebelumnya. 2019. Ya. Ketika mendukung Pak Jokowi, ya kan? 2019 ketika mendukung Pak Jokowi lagi, maupun di pilkada di berbagai wilayah. Ketika mendukung Mas Ganjar tahun 2008, mendukung Mas Ganjar. 2013, mendukung yang lain-lain gitu loh. Kenapa sekarang tiba-tiba Anda sepertinya nggak percaya dengan hasil quick count itu? Jadi kalau kita bicara nggak percaya dengan survei gitu. Jadi kalau kita sudah tahu dari hasil survei, ya bukan berarti itu kecurangan. Kita tahu dari survei kok, kita nanya sama masyarakat yang merupakan pemilik suara. Nah, yang problem dari beliau itu adalah beliau mengatakan bahwa pidato atau ceramah saya di tim kampanye daerah 02 Jakarta itu adalah adalah mengetahui hasil akhir pemilu nasional untuk Ganjar. Salah. Pertama itu data DKI. Saya membacakan data hasil survei Pilpres di DKI. Bukan nasional, Bang ya. Bukan nasional itu salah kan udah kan? Ya udah salah itu. Nah, survei yang saya bacakan pun itu juga survei lembaga lain yang bukan saya mengerjakan, namanya Polling Institute. Iya, Polling Institute. Yang kedua itu adalah pembacaan survei pada saat survei dilaksanakan. Data kira-kira bulan Desember. Bukan data bulan Februari. Nah, saya sudah mengklarifikasi bahwa ini hoax beberapa hari setelah hoax ini muncul di media sosial, di X _Twitter. Saya sudah jelaskan di berita, saya sudah jelaskan di berbagai forum, podcast, gitu. Nah, mengapa saya sudah jelaskan seperti itu? Mas Hasto masih menuduh saya mengetahui hasil. Nah, itu kan artinya Mas Hasto ini, Sekjen PDI Perjuangan 1 ini, makanan hari-harinya, menu utamanya namanya hoax. Sangat mengerikan. Partai politik besar, salah satu pilar Republik, ya. Kemudian pelayan atau yang mendampingi Ibu Mega, tokoh besar kita, menyuplai Ibu Mega dan partainya sendiri dengan hoax. Dan menyampaikan ini kepada publik di saat menjelang pengumuman pemilu, Bang. Tolong dipikirkan dampaknya kepada masyarakat. Ini kan bisa menimbulkan keresahan. Gitu, Bang. Bisa mengganggu ketenangan yang sudah terjadi. Mengganggu stabilitas politik. Loh, partai politik besar kok mengganggu stabilitas politik? Kan pasti nggak mau kan, Bang? Gitu. Nggak ingin itu. Iya, ini oknum ini, Bang. Oknum. Iya. Jadi ini oknum. Nah, karena posisinya oknum ini bisa mempengaruhi alam pikiran dari partainya, langkah-langkah politik dari partainya tentunya berbahaya. Nah, yang juga adalah hoax, ya. Pak Hasto ini makan hoax yang kedua dan dia ulangi lagi di 2 wawancara itu adalah ketika dia mengatakan bahwa di luar negeri yang unggul adalah pasangan Ganjar Mahfud. Berdasarkan exit poll yang menurut saya hoax juga. Karena saya menerima hoax itu. Beberapa hari sebelum coblosan tanggal 14 Februari, beredar meme angka exit poll di luar negeri. Yang menurut saya ini aneh. Kenapa? Satu, nggak ada nama lembaganya. Setiap quick count, exit poll kan ada lembaganya. Ada dong, bisa ditelusuri. Iya, yang kedua,
Itu dia nggak masuk akal tuh polanya itu. Misalnya ada saat exit poll berdasarkan kota, ada berdasarkan provinsi, ada berdasarkan wilayah gitu. Itu kan nggak apple to apple, Bang. Nggak apple to apple. Jadi ini aneh gitu. Nah, yang ketiga, sepengetahuan saya rasanya nggak pernah ada tradisi lembaga survei itu melakukan exit poll di luar negeri. Satu, pemilihnya terlalu sedikit. Ya. Yang kedua, biayanya terlalu besar. Ya. Nah, karena terlalu sedikit, kita fokus saja kepada exit poll atau quick count di dalam negeri. Ya. Karena itu sudah menggambarkan situasi dan kondisi nasional. Ya, betul. Gitu. Ilustrasinya adalah kemarin ketika data dari Papua Pegunungan dan Papua Induk belum datang ke Jakarta, belum direkapitulasi. Dan setelah kemudian data itu datang, angkanya nggak berubah jauh. Enggak Karena memang yang dari Papua Pegunungan dan Papua Selatan itu, itu jumlah pemilihnya itu tidak terlalu besar, gitu, Bang. Ya, betul. Iya. Nah, Papua Pegunungan itu suara sah sekitar 1,1 atau 1,2 juta, Bang. Iya. Itu tidak mengubah konstelasi. Iya. Apalagi yang di luar negeri itu total suaranya dari 128 PPLN, panitia pemungutan luar negeri, itu sekitar 600.000 suara saja. Setengah dari Papua Gunung. Setengah dari Papua Pegunungan. Papua Pegunungan tidak berpengaruh, apalagi di luar negeri, Bang. Iya. Jadi exit poll itu dijadikan argumentasi. Exit poll palsu itu dijadikan argumentasi untuk menyerang Pak Jokowi, menyerang pemilu sekarang ini. Mengatakan bahwa yang menang adalah Ganjar Mahfud. Padahal kenyataannya setelah rekapitulasi selesai, Bang, yang menang tetap Prabowo Gibran. Dikatakan Ganjar Mahfud itu menang di luar negeri, dan kalah di dalam negeri karena di dalam negeri ada kecurangan besar-besaran berupa bansos, tekanan TNI Polri, dan kepala desa. Nah, jadi kalah Ganjar Mahfud kalah gara-gara di dalam negeri ada bansos, ada tekanan TNI dan Polri, dan kepala desa. Kalau nggak ada tekanan seperti di luar negeri, maka Ganjar Mahfud menang. Kenyataannya yang menang Prabowo Gibran dengan persentase total sekitar 63,7%. Di luar negeri. Di luar negeri 63,7%. Suara Ganjar Mahfud tetap sekitar 17%. Nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya. Nah, bahkan sebetulnya begini, kita kalau melihat angka-angka itu, justru melihat bahwa kok ketika tidak ada bansos, tidak ada TNI, tidak ada Polri, tidak ada kepala desa, malah lebih tinggi. Karena dalam negeri 58%. Jadi kacau sekali, Bang. Terbalik logikanya. Analisa, statement, pernyataan dari seorang Sekjen PDI Perjuangan yang notabene ketika berbicara pasti mewakili institusinya, menyerang Pak Jokowi, menyerang sistem pemilu di Indonesia, tapi menggunakan argumentasi yang datanya adalah hoax. Kacau, Bang. Kalau ada istilah bahwa pemilu sekarang ini brutal, Bang, saya mau bilang, sekarang ini baru ada sekjen brutal. Baru kali ada sekjen brutal, Bang. Sekjen PDI Perjuangan brutal sekali, Bang. Karena menggunakan data hoax semua untuk argumentasinya pada forum-forum resmi, Bang. Forum-forum resmi dan maksud saya forum-forum yang publik gitu loh. Bukan diskusi di ruang tertutup. Wawancara dengan media massa yang namanya liputan6.com, wawancara dengan kanal YouTube dengan podcast yang subscribernya besar dan punya reputasi bagus seperti Akbar Faisal. Iya, Bang. Ini brutalitas dari seorang Sekjen PDI Perjuangan bernama Hasto Kristianto. Tolong dipertimbangkan dengan sangat serius oleh Bu Megawati. Performan seorang Hasto Kristianto ini tolong dipertimbangkan dengan sangat serius. Teman-teman pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jangan lihat siapa yang ngomong. Lihatlah data-data dan informasi yang disampaikan. Silahkan Ibu Mega, Mbak Puan, Mas Prananda, Bang Oli Dondokambe, pengurus PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, bandingkan data informasi dari Hasto dengan informasi dan data dari saya. Silahkan dibandingkan siapa yang datanya benar. Jangan lihat sayanya, Bang. Lihat datanya.
Ya. Nah, bayangkan Anda punya partai, ya, pilar Republik, garda depan nasionalis Indonesia, Ya. itu sumber datanya kacau semua. Ya. Bayangkan betapa berbahayanya argumentasi, sikap politik, dan langkah-langkah politik yang akan diambil atau sudah diambil gara-gara sumber data dan informasi yang merupakan hoax. Baik, ada yang menarik lagi. Salah satu kader mereka, Said Abdullah, mendapatkan di dapilnya mendapatkan suara hampir 500.000. Lebih, Bang. 528.000. 528.000. Lebih malah. Iya. Takut kita hoax kan? Ini benar. Jadi Iya. melampaui suaranya Ganjar. Gimana Ganjar Mahfud, 278.000 kalau nggak salah. Nanti bisa dicek. Kenapa bisa begitu ya? Ya, karena popularitas pribadi seorang Said Abdullah yang begitu luar biasa. Dibandingkan dengan pilpresnya dengan capres dan Jadi wapres. memang ada problem daya tarik atau popularitas Ganjar Mahfud sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 ini. Nggak usah nyalahkan pihak luar deh. Nggak usah mengatakan, ya ini Ganjar Mahfud kalah ini karena banyak dapat tekanan. Sekarang kita tanya, apakah Said Abdullah melakukan tekanan kepada paslon Ganjar Mahfud? Kamu gila. Apakah PDI Perjuangan mau melaporkan Said Abdullah karena melakukan kecurangan terstruktur sistematis dan masif sehingga suaranya di atas Ganjar Mahfud? Iya. 2 kali lipat. Iya. Nggak mungkin. Iya, Bang. Iya. Jadi itu adalah popularitas seorang Said Abdullah. Dia setahu saya memang orang Madura. Dia memang betul-betul mengurus dapilnya. Dari berita saya baca di Detikcom, betul-betul punya perencanaan yang sistematis untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan konstituennya. Jadi ini orang yang betul-betul telaten, Bang. Nah, kalau dia telaten, disukai masyarakat, frekuensinya sama dengan masyarakatnya, dia dipilih. Gitu. Bukan karena dia curang, Bang. Bukan karena dia menjahati pasangan Ganjar Mahfud. Makanya kemudian dia tinggi. Gitu. Nah, ilustrasi yang lain, Bang, terjadi di Jawa Barat. Oh, apa tuh? Mirip dengan Said Abdullah, tapi kali ini calon anggota DPD. Suaranya Komeng. Oh, Komeng, ya. 5,3 juta. Ya. Suaranya Ganjar Mahfud 2,8. Jadi seorang Komeng itu lebih populer, lebih banyak dipilih, lebih banyak didukung oleh masyarakat Jawa Barat ketimbang Ganjar Mahfud. Nah, kalau kita bicara perbandingan, Bang, Komeng itu lawannya ada 49. Apa tuh? 49 orang. Karena caleg DPD itu 50 orang. Bayangkan seorang Komeng ditandingkan dengan 49, dia dapat 5 juta. Nah, Ganjar Mahfud ditandingkan dengan 2. Prabowo Gibran, Anies Muhaimin. Cuma dapat 2,8. Gitu. Prabowo Gibran dapat berapa belas juta di situ. Gitu. Jadi, kenapa bisa terjadi? Karena popularitas Komeng yang sedemikian tinggi. Bukan karena Komeng melakukan kecurangan TSM kepada Ganjar Mahfud. Dan yang unik, Bung, ya. Iya, kan begini. Itulah bahayanya kalau mengatakan kemenangan Prabowo Gibran itu yang begitu besar disebabkan oleh kecurangan terhadap Ganjar Mahfud. Di situ pentingnya kita bandingkan dengan Said Abdullah dan Komeng ini. Gitu. Orang kalau populer ya dipilih orang. Orang kalau nggak populer, ya amsyong deh. Gitu, sesederhana itu. Analisa Anda sangat luar biasa karena salah strategi dari awal kan. Salah strategi, Bang. Nah, balik lagi kalau soal salah strategi ini, kita balik kepada sekjen brutal kita itu. Sekarang siapa pertanyaan? Sekarang siapa panglima pemilu presidennya Ganjar Mahfud? Kalau menurut saya Mas Hasto. Memang Bapilunya Pak Bambang Pacul, tapi saya nggak melihat Mas Bambang Pacul dominan posisinya di panggung politik yang terjadi. Bahkan Bang Pacul pernah memberikan nasihat supaya orang baik jangan dilawan. Nah, iya, Bang. Pada titik itulah kemudian saya mengatakan, seandainya panglima perangnya ini, panglima tempurnya, panglima pemilunya ini dari Ganjar Mahfud adalah Bambang Pacul, mungkin ceritanya lain. Lain ya. Iya. Lain ya. Yang hampir tahu pasti, betul. Yang hampir pasti saya katakan tidak akan dapat 16%. Iya kan?
Mungkin belum tentu menang, tapi tidak lolos ke putaran kedua. Ya, kemungkinan itu ada. Karena pasti Mas Bambang Pacul tidak nyerang Pak Jokowi, tidak menjauh dari Pak Jokowi, tapi mendekat ke Pak Jokowi juga. Karena dia sadar kolam suara terbesar adalah puas kepada Pak Jokowi, dan pemilihnya Mas Ganjar itu adalah pendukung Pak Jokowi. Iya, paling nggak ada putaran kedua, jangan-jangan suaranya beda-beda tipis, 40%, 40%. Jadi artinya sebagai anggota parlemen, memang Bang Pacul ini memang tajam sekali ngeliatnya. Beliau itu mendasarkan diri kepada data dan rasional. Balik lagi. Ya. Data yang benar, mohon maaf, data yang benar. Kalau dasarnya data yang salah, apalagi tidak rasional, tidak mungkin analisis dan langkah politik kita itu akan benar. Nah, disitulah kemudian kita juga melihat peran Mbak Puan yang notabene menurut saya juga agak terbatas dalam Pilpres kali ini. Gitu. Entah karena dalam tanda kutip kompetisi capres dengan Mas Ganjar. Dulu kan calon presiden dari PDI Perjuangan itu kan ada dua wacananya. Ada Ganjar, ada Puan. Lalu diputuskan Ganjar. Apakah karena itu Mbak Puan itu kemudian perannya menjadi minimal dalam Pilpres 2006? Tetapi kalau saya lihat ya Mbak Puan ini kan dekat dengan Mas Bambang Pacul ya. Gitu. Ya harusnya alam pikiran Mbak Puan juga sama seperti Mas Bambang Pacul. Gitu. Karena kan yang memberikan input kepada Mbak Puan kan pasti Mas Bambang Pacul kan. Gitu. Inputnya itu benar, berpikirnya rasional, keputusannya juga insya Allah akan rasional. Dan pernah pada satu pidato di Jawa Tengah, Ibu Puan mengatakan jangan memilih orang yang ganteng, terus yang medsosnya gini. Jadi enggak. Walaupun kompetisi, tapi ada kemurnian cara berpikir dia dengan melihat 16. Berarti basis suaranya Ganjar itu sebenarnya enggak kuat kecuali Pak Jokowi. Itu maksud saya. Betul. Jadi luar biasa itu visinya. Betul. Kalau saya kan bahkan lebih jauh lagi. Saya mengatakan suara Mas Ganjar itu sesungguhnya suara Pak Jokowi. Itu saya pernah mengatakan. Di sini nggak ada yang begitu kecuali saya. Mas Ganjar itu dan orang-orang dekat Mas Ganjar nggak boleh terlalu percaya diri, menganggap itu suara dia, itu suaranya Pak Jokowi sesungguhnya. Gitu. Nah, tapi ini kan sudah terjadi. Menurut saya kita harus belajar dari sekarang menuju ke masa depan. Dari hasil pemilu tadi malam, pemenang masih PDI. Untuk proyeksi kursi tentu harus kita tunggu finalnya seperti apa. Tapi dari hitung-hitungan yang saya dapat dari teman yang waktu itu hitung, untuk sementara ini kayaknya PDI masih paling banyak kursinya. Artinya, kalau tidak ada perubahan undang-undang susunan kedudukan, undang-undang MD3 maksud saya, mengenai MPR, DPR, dan DPD, ketua DPR RI itu nanti akan Puan Maharani. Bagus dong ya. Nah, menurut saya dengan dinamika yang terjadi sekarang ini, kalau kita melihat pernyataan dari Mas Hasto, ya menurut saya Mbak Puan harus berani ngambil peran yang lebih besar. Lebih signifikan. Karena kita, atau partai PDI Perjuangan, harus mengambil langkah-langkah yang rasional, yang didasarkan kepada data-data yang akurat dan objektif, bukan didasarkan kepada hoaks. Gitu. Karena kalau PDI Perjuangan salah mengambil langkah, yang rugi itu orang banyak. Yang rugi itu adalah bangsa dan negara ini. Karena PDI Perjuangan partai besar yang semua langkah, kebijakan, dan keputusannya dan pernyataannya itu punya pengaruh yang luas sekali di masyarakat. Gitu. Apakah dampaknya positif atau negatif bagi masyarakat, itu harus menjadi pertimbangan. Dan pertanggungjawaban dari PDI Perjuangan. Kalau menurut saya, kalau di PDI Perjuangan itu pasti bukan Pak Jokowi ya. Pada hari ini saya melihat itu tetap Ibu Mega dalam beberapa waktu ke depan. Tetapi kalau buat saya, PDI Perjuangan ini tahun 2024 ini harus jadi evaluasi total, bukan cuma keluar tapi ke dalam. Ya, Mas Hasto ini kan evaluasinya keluar terus. Sistem pemilu ini salah, ini kecurangan, ini keluarga Pak Jokowi gitu. Tapi sebetulnya harus ke dalam menurut saya. Ke dalam itu sebetulnya mekanisme pengambilan keputusan ada benar nggak? Tokoh-tokoh pentingnya, tokoh-tokoh terasnya ini berpikir rasional atau tidak gitu loh. Ya balik lagi, kalau Anda dasar pijakannya salah, risetnya salah, datanya hoax. Bagaimana Anda bisa berharap bahwa pernyataan Anda akan akurat? Bagaimana Anda berharap langkah politik Anda akan benar? Bagaimana berharap Anda akan menang? Gitu. Jadi hemat saya, ini saya membalikkan Mas Hasto nih.
Dalam 2 kali podcast itu, dia mengatakan ini problem di luar. Dia ngajak ngelihat masalah itu ada di luar. Padahal masalahnya menurut saya di dalam. Di dalam. Gitu. Jadi, balik lagi. Yang harus nonton podcast dengan Bang Panangian, ini menurut saya nomor 1 adalah teman-teman kader-kader PDI Perjuangan. Pengurus PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Dan satu lagi, Bung, ada pernah salah... Kalau saya fokus ke sana aja, Bang. Menurut saya PDI Perjuangan ini... kita harus fokus lah untuk diskusi kali ini, Bang. Tapi kita nggak keluar dulu. Karena PDI Perjuangan ini partai besar, partai pemenang, dan partai nasionalis harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya setuju. Nah, ada surat edaran di Partai Perjuangan, PDI Perjuangan, ya tidak akan melantik orang yang tidak memenangkan Ganjar di daerahnya. Nah, itu menjadi kontroversi juga itu. Banyak orang yang ragu nanti gue tanggal 1 Oktober. Menurut saya inilah salah satu problem yang sekarang akan dihadapi di internal PDI Perjuangan. Makanya Mas Hasto ini ngelempar masalah di luar terus. Padahal dalam ini masih banyak. Apa konsekuensi dari surat edaran itu? Apakah orang-orang seperti Said Abdullah 500.000 dan 28.000 akan tidak dilantik? Gara-gara kalau Anda nggak dilantik, kalau memang Anda tidak lantik, Anda kehilangan loh seseorang yang sangat populer. Seseorang yang punya peran sangat besar dalam partai. Termasuk di DPR. Semua tahu kapasitas dan peran Pak Said di situ sangat penting. Kalau Anda tidak lantik, berarti Anda bertentangan dengan surat edaran Anda sendiri. Anda kalau melantik Said Abdullah, Mas Hasto, Anda bertentangan dengan surat edaran Anda sendiri. Dan menurut saya kasus seperti Pak Said Abdullah itu mungkin bukan cuma 1, tapi ada beberapa. Pastilah. Dan kemungkinan tokoh-tokoh yang memang penting di PDI Perjuangan dan di DPR. Karena hanya orang-orang yang seperti itu yang bisa mendapatkan suara yang tinggi. Jadi PDI Perjuangan, mohon maaf, saya pada kesempatan ini izin mengatakan di luar masalah-masalah di luar, mungkin Anda harus evaluasi banyak-banyak masalah di dalam. Agar Anda nanti bisa perform lebih baik pada pemilu berikutnya, di pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya.